Untuk itu kita langsung saja panggilkan dari wilayah terhormat Bapak Joni sebagai GMW Indonesia. Oke. Ya, banyak sekali orang saya nggak biasa dengan banyak. Kemarin saya di Batam dan saya tadi bolak-balik toilet karena sebelumnya saya biasanya di depan kamera. Sekarang saya sudah di offline, jadi agak sedikit berbeda rasanya. Oke, pertama-tama tentu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya juga dari workshop. Workshop saya itu singkatan dari nama saya sendiri. Nama saya JMW. Orang juga memanggil saya biasanya JMW. Dan para teman-teman, bapak-bapak semua, mungkin ada yang senior dan juga junior, bahkan yang junior mungkin dulu dari saya. Ini sekedar sharing ya. Mungkin saya sudah dikenal di YouTube sebagian dari bapak-bapak. Jadi JMW itu singkatan dari nama saya, yaitu Joni Melvi Wandi. Jadi saya berasal dari kota Solo, Sumatera Barat. Tadi malam saya baru nyampe karena kita juga klub 3S di Batam. Ya, jadi di Batam kemarin, tadi malam nyampe. Mungkin besok kita balik dan kemungkinan pesawat direct ke Padang nggak ada, kayak saya ke Jakarta dulu. Jadi, dan terima kasih juga untuk Lapo telah mempercayakan ini kepada saya. Saya mau membahas ini, tapi saya perkenalkan lagi, saya dari Solo. Saya basicnya memang sebelumnya tukang. Saya mengenal HPL ini justru di tahun 2017-an dan memulai lagi usaha perabot yang justru saya tinggalkan warisan dari orang tua saya. Orang tua saya sebelum saya lahir sudah seorang tukang perabot, bukan tukang interior ya, tukang perabot kayu. Dan awalnya saya nggak mau ngelanjutin usaha dari ayah saya, tetapi setelah beberapa profesi yang saya lakukan, akhirnya di 2016 saya buka lagi justru perabot dari ayah saya yang sistem cat melamin sistem kayu. Dan justru di 2017 saya baru tahu apa itu HPL. Belum tahu, yang tapo-tapo saya nggak tahu. Baru tahu apa itu HPL dan saya mengetahui itu barang yang baik. Oh, HPL ini barang yang ada di bag. Saya belum tahu. Justru saya mempelajarinya waktu itu. Dan ini saya dikasih pembahasan dari pihak Talpo, pengelolaan sumber daya manusia. Kota Solo adalah kota kecil di Sumatera Barat. Saya asal dari sana. Di tahun 2017 itu saya memulai menerima job HPL itu dari orang lewat ketika saya sedang mengecat melamin sebuah lemari. Saya justru bisa ngecat itu saja kepada dari ayah saya yang bisa saya terima, karena sebelumnya saya nggak mau diajarin bikin lemari, diajarin memahat, diajarin mengukir. Saya nggak mau sama dengan ayah saya. Cuman mengecat yang saya dapat, cara mengecat. Ketika saya kerja sengaja di pinggir jalan supaya orang lewat nanyain itu berapa. Dan itu strategi yang bagus. Akhirnya orang nanya itu berapa, saya jual. Akhirnya ada lagi, saya tetap bekerja di pinggir jalan. Itu di 2016. Dan di 2017 itu ada yang nanyain sambil bawa gambar. Pak, bisa bikin seperti ini? Nah, itulah gambar yang biasanya saya lihat di bank-bank. Saya nggak tahu itu jenisnya apa, saya nggak tahu itu HPL, saya nggak tahu apa yang di dalam meja itu, saya nggak tahu. Kayaknya dulu meja teller ya, dan termasuk juga mobile drawer. Mereka bertanya,
Justru waktu itu saya sok tahu, jurusnya sok tahu. Supaya kita dapat pekerjaan harus sok tahu. Dan siapa yang bertanya, Anda bisa buat ini? Saya selalu bilang, bisa. Apapun yang ditanya, padahal saya nggak bisa, saya bilang bisa. Nah, jadi setelah itu dikasih ke saya gambar, oh ini bisa. Saya bilang bisa. Nah, oh mantap ya, bagus ya. Saya bilang kayak gitu kan. Oh ya, ini HPL Pak. Untung dia bilang ini HPL. Setelah saya dengar dia bilang HPL, saya jawab, Pak, kebetulan ini saya juga mau bikin ini. Saya bohong, saya mau bikin ini. Nah, supaya karena Bapak mau pesan ini sama saya, bentar Pak ya, saya ada keperluan. Karena ada juga orang yang mau saya pasangin ini, tinggalin nomor dulu. Nah, setelah Bapak itu pergi, saya pelajari semalaman. Apa itu HPL? Apa itu semuanya? Tetap dengan HPL. Padahal yang saya tahu cuma melamin dan kayu. Dan kayu itu aja. Saya di kota kecil, dan itu besoknya saya telepon orangnya, Pak, bisa Pak? Saya nggak tahu juga hitungannya. Saya tanya-tanya orang beragam-ragam cara hitungnya. Yang saya tahu basicnya, saya pernah kuliah, saya di teknik sipil. Justru saya hitungnya secara rencana anggaran biaya konstruksi, pakai analisa macam-macam. Cuman mungkin orang yang berduit, ketika saya sebut sebuah minibar yang 1,2 meter, tingginya semeter 10 sampai 2 meter, itu harganya hampir 10 juta. Saya bilang, oke, buat katanya. 1,2 meter. Itu aja. Jadi itu mungkin keberuntungan saya, dan di sanalah saya pelajari apa itu HPL terus. Dan saya memang dari workshop, justru di kota saya nggak ada yang jual HPL di waktu itu. Saya mesti cari di luar kota, di Bukit Tinggi dan Padang, dan itu jaraknya 2 sampai 2,5 jam. Kalau ke Padang kita harus melewati hutan. Mungkin pada tahu apa itu tinjau laut. Nah, seperti itulah kita bawa HPL, dan itu teman saya yang selalu menemani. Kita pernah bawa 10 lembar HPL pakai motor. Saya di belakang kayak gini. Dia yang bawa motor. Itu awal-awal kita ya. Jadi perkenalannya, kenapa saya bisa bertukang? Saya nggak ada basic bertukang dari ayah saya, nggak mau. Dan akhirnya saya juga punya tukang seperti ini. Makanya saya diminta tako hanya sebagai sharing, karena mungkin lebih dari saya banyak di sini. Saya hanya sekedar sharing. Nah, ini saya punya tukang, mungkin dilihat ini ada yang baju merah, ini baju putih, ada hitam putih, dan ini hitam. Kenapa yang ini bekerja? Yang ini bekerja, yang ini bekerja, yang ini mandor kayaknya, ini tukang atur. Nah, justru inilah tukang pertama saya yang saya sewa untuk bikin minibar tadi. Dia yang tahu semuanya, saya tidak tahu apa-apa. Ketika saya bekerja, ketika dia bekerja, saya selalu perhatikan. Dia awalnya ini mainnya main ceduko. Dulu sebelum zaman APL, duko dulu. Jadi saya perhatikan, saya salin ilmunya, saya belum coba. Dan di tahun 2018, ketika dia sakit, ada proyek, justru proyeknya proyek vendor. Kami cuman berdua, vendornya dikit-dikit aja. Dan terpaksalah saya langsung mencoba memotong pertama kali dengan circular saw. Apakah itu multiplex? Saya coba sendiri dari ilmu memandang dia saja. Nah, jadi ini tukang senior di tempat saya, dan saya juga berguru sama dia. Oke? Dan kenapa ini macam-macam pekerjaannya? Ini bagiannya listrik,
Ini bagiannya tusir, ini adik saya baru belajar. Nah, kita kembali ke pembahasan. Pengelolaan SDM. Banyak di kegiatan bisnis bicara soal pengelolaan SDM. Ini bikin pusing dan rumit. Karena pengelolaan SDM ini sangat banyak masalahnya. Selain pengelolaan SDM, biasanya menjadi pembuluh darah itu adalah pengelolaan keuangan. Tetapi jangan salah, pengelolaan SDM itu justru otaknya dari sebuah bisnis. Makanya gagal kita mengelola SDM atau kru-kru kita semuanya, maka gagal kita mengelola bisnis. Dan kriterianya, pengelolaan SDM sangat diperlukan di bisnis interior yang akan kita bisa berkembang. Dan satu, mendapatkan orang itu caranya, saya kriteria yang saya garis bawahi, ada 3 kriteria di sini. Mendapatkan orang terbaik, atau bisa diartikan karyawan yang mumpuni. Seperti yang saya bilang tadi, yang karyawan saya justru guru dari saya. Dan sesudah dia, sebelumnya ada 4 orang, masing-masing dari Jawa, ada yang dari Bukit Tinggi, ada dari Pekanbaru, yang jadi karyawan saya. Saya salin ilmunya semua. Dia mungkin jurusnya jurus kera sakti yang satu lagi tapak sakti, yang satu lagi tai chi, mungkin semua saya serap. Akhirnya saya jadi banyak jurus. Mereka semua satu jurus kan. Saya serap, dan akhirnya untuk itu ini saya perkenalkan, ini adik saya. Dia dulu bekerja di Bank Mandiri. Dari Ger AC, dia sekarang mau jadi tukang saya. Nih, dari kerja AC, dia mau berdebu. Mau berdebu, Pak. Kenapa? Mungkin masing-masing kita ada pemahaman, dan juga ada dari masing-masing kita nggak mau tertekan atau gimana, nggak tahu. Ini mungkin dia terbiasa dengan perusahaan, akhirnya dia mau gabung dengan saya, dan akhirnya saya malah justru dia mengurus interior, tapi dia lebih sukanya bertukang. Oke, nggak apa-apa. SDM saya sangkutkan juga dengan adik saya seperti itu. Kalaupun ada tenaga kerja yang baru, gabungkan dengan yang lama, dan sistemnya disemakan. Karena saya sudah percaya dengan tukang saya yang pertama, karena hasilnya bagus, ini adik saya harus sama dengan dia. Harus sama orang yang lama dengan yang baru. Berarti yang baru harus disamakan hasilnya dengan yang lama. Dan yang ketiga, optimalkan yang baru agar berkembang dan tumbuh. Sehingga proses integrasi antar karyawan itu jadi jalan. Nah, pengelolaan SDM meliputi berbagai macam aspek dan semua harus sinkron. Bukan berarti karyawan yang mempunyai keterampilan terbaik dan hasil kerjanya bagus, itu karyawannya keren. Tidak. Kita juga harus cari speed. Jadi dalam pengerjaan, seperti Bang Edi tadi mungkin sudah bercerita sama saya, ini teman-teman dari mungkin sudah duduk juga di luar. Selain kerja bagus, tentu kita butuh speed, kecepatan. Dengan semakin cepat kita bekerja, ya semakin duitnya cepat juga ya Bang ya. Nah, dan ada proyek baru lagi. Oke, tidak hanya hasil bagus, kita juga harus punya speed. Dan selain speed itu, kita kalau kita ambil proyek-proyek di pemerintahan atau proyek-proyek yang lain, mereka pasti menanyakan speed dan kualitas. Harus ada limitnya. Beda dengan perorangan ya. Nah, kita lanjut. Tentu saja kita sebagai pimpinan harus menjalankan koordinasi ke bawah, seperti dari speed itu kita bisa mengontrol time schedule. Time schedule itu jadwal penjadwalan pekerjaan. Kalau kita ambil proyek sesuai dengan harapan kapan pekerjaan itu selesai dan hasil yang bagus. Dan yang kedua, kontrol ketersediaan barang dan bahan. Jangan asal, kalau kita misalnya owner, kita pimpinan di sebuah interior,
kita harus kejar waktu, kejar time schedule kepada tukang, sementara barangnya nggak kita sediain. Ketika kita push mereka kerjakan ini 2 hari, HP aja belum ada, lemnya belum ada, mau cepat nggak bisa. Makanya dengan pengelolaan SDM itu sangat diperlukan time schedule, ketersediaan barang. Mentang-mentang kita seorang owner, kita tidak menyediakan ini secara cepat karena mereka juga butuh. Kalau sistem borongan, mereka harus mengejar pekerjaannya, dan tentu saja kontrol untuk pekerjaan kita yang melakukan. Setelah semua berjalan dan terkontrol teknis, maka kita perlu melakukan kontrol sosial, bikin para karyawan kita saling mengenal sehingga mereka bisa berkomunikasi dan saling mengisi dalam pekerjaannya. Mereka harus mengenal dulu kenapa kita kerja satu ruangan satu sama lain nggak saling tegur sapa. Itu tentu tidak bagus, karena biasanya di workshop untuk semua meja, untuk semua tukang pasti satu speaker. Mereka yang suka musik ya, kalau mereka nggak tegur sapa, yang satu sukanya dangdut, satu sukanya rock, mungkin ini ego akan ada kontras antara mereka ya. Jadi itu harus kita bikin mereka saling mengenal, biar jadi mereka saling harmonis. Jadi dalam pengelolaan SDM, kita yang menentukan mereka harus saling harmonis. Hindari konflik antar mereka, tentu saja hindari dari yang satu ini, kedua ini berhubungan. Jangan sampai mereka berkelahi gara-gara bahan, atau misalnya mereka disuruh mengerjakan satu pekerjaan yang sama, tetapi bahannya diambil dulu yang satu. Jadi yang satu nggak menerima, dia pasti ada konflik nantinya, karena mereka mengejarkan pekerjaan. Dan bikin antar karyawan saling mengisi, sehingga nanti mereka mempunyai cara dan tujuan yang sama, sehingga menghasilkan sesuatu yang sama juga. Jadi kita punya standar kualitas sendiri, mungkin dari masing-masing bapak-bapak, ibu-ibu, seperti itu. Makanya harus sama semuanya. Dan tentukan aturan keselamatan mereka, kerja dari karyawan, dan tingkatkan safety di ruang kerja. Dan selanjutnya, thank you. Setelah itu thank you. Dan saya sangat merasakan aura di sini banyak. Sebelumnya saya di kelas online, saya hanya di depan kamera seperti ini, dan mungkin kalau saya grogi, saya bisa merokok gini. Sekarang gimana? Ini ruang ini ber-AC. Ngopi pun nggak bisa, itu jauh di sana. Maka terima kasih sudah antusias mendengar saya. Next. Oh ya, ada satu pembahasan lagi ternyata. Ini adalah masalah personal branding. Ini ya mungkin ini saya, warnanya mungkin tahu nih. Saya pakai hitam, semuanya hitam. Dan ini nama saya, JMW, Joni Melviwandi. Saya mau membahas personal branding. Mohon izinkan. Personal branding ini bukan brand saya, ini brand orang. Saya mana pernah bikin kompor tanam seperti ini. Cuman setiap saya masang, ini saya pasang. Nah, dimanapun, dan ini pun biayanya murah nih. Stiker warna emas. Saya mematenkan warna dari workshop saya itu hitam dan emas. Dan sekarang udah mulai ada oranye, kayak tato ya. Sekarang udah mulai ada oranye. Jadi ini berpengaruh. Ini sangat berpengaruh. Bahkan cooker hood yang mungkin ini milik Rinnai atau Modena, saya tempelin ini. Dan saya tidak mempunyai warna ini saja, saya juga mempunyai warna yang gelap untuk HPL-HPL yang berwarna gelap. Ini perlu. Ini sangat perlu sekali. Nah, personal branding bisa kita artikan seperti seni atau perspektif orang lain terhadap kita.
Dengan kata lain, bagaimana cara pandang orang lain terhadap diri kita, persepsi orang lain terhadap diri kita. Apakah itu positif, negatif, itu tergantung. Itu tidak bisa kontrol, tidak bisa kita kontrol. Jadi kita hanya mau membangun diri kita supaya persepsi orang lain itu bagus tentang diri kita. Dan personal branding itu merupakan kombinasi antara keterampilan dan pengalaman yang akan membentuk kita. Mungkin saya nggak terlalu berpengalaman ya, karena baru di 2016 atau di 2017, bahkan di sana saya mengenal HPL. Cuman mungkin saya mengenal HPL itu langsung saya pelajari semuanya dan langsung saya terjun dan belajar terhadap tukang saya. Membantu kita mengasih tahu ke orang lain siapakah kita dan kemampuan apa yang akan kita miliki. Itulah personal branding. Dan bosnya, personal branding itu merupakan suatu proses, bukan hasil akhir. Terus berproses. Itu bukan akhir, terus berproses. Dan tergantung kita bisa mempertahankannya atau mengasahnya menjadi lebih baik. Dan buatlah identitas yang bikin kita berbeda dari orang lain dan menghasilkan produk yang bermutu dan bagus. Tentu identitasnya seperti apa saja, Anda bisa mengaturnya, bisa dengan desain yang unik atau pelayanan yang lebih sangat memuaskan, yang bikin konsumen lebih menarik dan percaya kepada kita. Dan ini kilas baliknya, jangan menunggu sempurna untuk memulai sesuatu. Dalami dulu, seiring itu bisa kita sempurnakan. Nah, ini contoh saya. Saya dulu berdebu dulu, baru bisa saya nyuruh-nyuruh orang seperti ini di belakang layar. Saya hanya di belakang layar, saya udah lama nggak ikutan motong pakai circle, sekitar udah 2 tahun lebih. Dulu saya ikut bikin semua pesanan dan bahkan sambil merekam, sambil bikin tutorial yang bapak-bapak, teman-teman semua yang nonton mungkin di YouTube JMW Interior, saya sambil motong, pasang tripod yang 25.000 ya. Saya pakai handphone doang, Nokia F, belum Android. Dan saya ngeditnya pakai KineMaster, ada tanda air. Ada tanda air, di video-video saya pertama ada tanda airnya. Mungkin keberuntungan atau bagaimana, atau cara penyampaian mungkin, dan subscribernya cepat naik. Itu mungkin momentum atau keberuntungan bagi saya. Dan saya berdebu dulu, baru bisa di belakang meja. Dan jangan menunggu sempurna untuk memulai sesuatu, dalami dulu, seiring itu kita sempurnakan. Saya mulai bukan dari nol, tetapi malah dari minus. Saya memulai ini bukan dari nol, dari minus. Saya bangkrut di 2009 karena sempat jadi kontraktor dan dalam keadaan berutang malahan. Makanya saya mulai bekerja sendiri untuk perabot. Cuman punya peninggalan ayah saya, 1 bor dan 1 kompresor yang umurnya sudah lama. Dan itu mereknya cukup bagus, Makita. Tapi itu udah jadul sekali. Saya mulai dengan itu. Circular saw saya nggak punya. Saya pinjam ke tempat kakak saya yang masih punya perabot juga. Nggak boleh memakainya siang karena mereka memakainya. Bolehnya hanya malam. Pagi harus kembalikan. Sementara saya udah terima proyek. Saya pinjam malam, saya colok ke rumah, semua turun. Tentu saja saya nggak kelihatan ya, karena semua gelap nih. Nah, akhirnya ada bengkelas di sebelah, saya numpang. Bisa nggak saya untuk malam ini saja motong? Saya persiapkan motong saja, pakai circular saw. Diizinkan, kita kejar yang bagian potong-potong yang pakai mesin-mesin dengan kekuatan tinggi untuk kita kerjakan sisanya di siang hari. Makanya akhirnya saya selesaikan pekerjaan itu
dan bisa menaikkan daya listrik. Sesudah itu saya bisa membeli handphone Nokia X tadi, dan selanjutnya saya bisa membeli laptop bekas, harganya saya ingat 2.375.000, Sony Vaio, masih ada. Langsung saya install SketchUp, dan itu saya belum bisa SketchUp. Saya belum bisa mengoperasikan SketchUp di 2018 awal, sebelum saya bikin YouTube. Dan itu juga saya pelajari dari YouTube, belajar SketchUp tanpa saya bertanya ke siapa-siapa, pelajari sendiri. Saya pelajari sendiri, dan belajar sendiri itu asik, dan akhirnya saya bisa. Dan justru saya malah bikin tutorial tentang bikin SketchUp, cara mengoperasikan SketchUp. Dan saya memang awalnya berdebu dulu untuk bikin interior ini, dan alhamdulillah mungkin kita nantinya bisa merasakan di belakang meja, dan saya mengatur kru-kru saya saja. Next. Ada 3 kriteria untuk menemukan personal branding kita. 1, dapat momentum. Seperti tadi, mungkin saya dapat momentum. Bagaimana momentumnya? Saya dikenal orang di YouTube. Sebagian di Sumatera banyak yang nelpon saya. Bagaimana? Di mana pesannya? Kami harus di mana? Awalnya saya enggak harus orang itu pergi ke workshop saya kejar bola. Di mana alamat, kami ke sana. Mengukur gratis. Kalau nggak jadi, nggak apa-apa. Kalau mau gambar, nanti kita hitung. Boleh digambar, kita gambar, tapi harus DP dulu. Jadi, sekarang saya menerapkan itu. Kalau mau memesan sesuatu, kami di Solo, kalau harga deal mau digambar, silahkan DP dulu. Kalau sudah mau dibuat gambar, tidak usah dibayar. Dan lanjut, karena saya dapat momentum seperti itu tadi. Momentum juga saya dapatkan di waktu COVID. Mungkin orang hanya di rumah nonton YouTube, nonton tutorial. Mereka bikin meja sendiri, mereka bisa mengerjakan sesuatu di rumah karena di rumah saja. Jadi algoritma YouTube saya naik di COVID, justru di COVID, dan itu menaikkan juga subscriber saya. Itulah momentum yang saya dapatkan, dan itu sangat perlu kita bermain di media sosial. Sangat perlu sekali main di dunia sosial, di media sosial. Karena orang Tako juga mengenal saya karena media sosial. Kalau enggak, mungkin saya enggak ada di sini. Berikutnya, punya kemampuan ini tentu saja dari modal. Siapa yang punya modal bisa saja bikin apa saja dan melakukan apa saja, dan membalikkan keadaan apa saja. Itu yang punya modal. Yang ketiga, menciptakan kesempatan. Ini sangat susah, cuman lakukan terus. Ciptakan kesempatan terus. Dalam 1000, masa nggak bisa ada kesempatan yang kita raih 20. Ciptakan terus. Kalau itu kita mendapatkan ketiga-tiganya, itu merupakan fondasi yang kuat, dan itu akan kita mendapatkan sebuah expert, dan bisa disebut juga seorang yang sakti atau suhu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tetap berada di tengah-tengah kita, Pak. Luar biasa. Ternyata nanti dari Solo, ya. Solo ya, Pak. Bukan Solo ya. Bukan Solo. Tahu lah gitu ya. Baru cari tahu. Kalau Bapak juga dari Bapak ini, dan juga dari perutnya, juga makbul ya. Apa? Udah. Oh, udah ya, Pak ya? Udah. Oh, siap, udah. Boleh. Jadi kita bakal bagi hadiah nih buat teman-teman para mitra Tako, di mana
Bapak boleh nanti mengajukan pertanyaan ya, atau ada yang mau tanya? Boleh? Oh udah ada tuh, boleh. Nanti yang mau bertanya saya berikan hadiah. Silakan Bapak, betul? Ya Bapak pakai topi dan kacamata ya. Silakan. Nanti boleh dijawab ya Pak ya. Oke. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Karen dari Farza Interior. Ya. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Bunda, siapa namanya tadi? Joni, Pak. Bunda Joni. Iya. Jadi saya di sini ada sedikit ingin menambahkan dan juga ada satu pertanyaan mengenai tema pembahasan kita di malam hari ini mengenai sumber daya manusia. Nah, jadi setelah mendengarkan dari pemaparan Bunda tadi, kalau menurut kami itu masih ada yang kurang sedikit lagi. Ini sedang kita sharing saja. Oke. Nah, berdasarkan pengalaman kami untuk mendapatkan SDM yang baik itu dari segi kualitas tukang, dari kemampuan tukang, kita harus menyadari kemampuan kita sebagai owner. Kita ingin memiliki sumber daya yang baik, tapi kita harus berkaca kepada diri kita sendiri. Kenapa saya bisa katakan begitu? Karena untuk mendapatkan SDM yang baik, kita sebagai seorang pimpinan ataupun juga pemilik workshop, kita harus tahu. Jadi untuk mendapatkan SDM yang baik itu, yang pertama, kita sebagai seorang pemimpin, kita itu harus loyal, baik, dan juga tidak pelit kepada karyawan-karyawan kita. Karena kenapa? Kalau kita mempunyai SDM, tapi pimpinan saja pelit, dalam artian cemekean atau klaim bantu, mana mungkin tukang tadi mau loyal sama kita. Jadi buat teman-teman yang di sini, para pengusaha muda, jadi kalau sama tukang itu kita tuh harus baik, harus tahu apa sih kebutuhan tukang. Contoh, tukang kita mungkin ingin tempat yang layak, atau juga tukang kita ingin mempunyai alat transportasi, baik itu motor ataupun apa. Nah, kita harus bisa mungkin itu mengupayakan. Karena kenapa? Kalau tukang sudah merasa nyaman, tentu ke depan tukang itu pasti akan memberikan lebih kepada kita. Karena ini saya terbukti dari saya ya. Saya itu kurang lebih sudah 8 tahun. Jadi dari pertama kali saya buka, tukang saya itu alhamdulillah tidak pernah hati-hati. Jadi orang-orang itu lah. Kemudian lagi yang harus kita ketahui juga sebagai pemilik usaha juga, kita sebagai owner, kita tidak boleh perhitungan. Contoh, ketika ada pekerjaan di luar dari interior, misal ada perbaikan ini atau perbaikan itu, kita harus memberikan nilai atau juga jasa kepada tukang. Jadi tukang kita itu merasa dihargai. Jangan itu kita nyuruh-nyuruh lain. Jadi kalau nyuruh-nyuruh itu kan pasti tukang itu bertuan. Ujung-ujungnya nanti sakit hati ataupun juga malah kerja asal-asalan. Kemudian nanti kita sebagai pemilik usaha juga itu harus bisa memberikan reward. Reward di sini dalam artian ketika rekan kita sudah mencapai target ataupun juga kita ada suatu pencapaian yang bisa dicapai sama rekan kita, kita jangan segan-segan untuk memberikan penghargaan atau memberikan uang lebih kepada mereka, karena itu berpengaruh semua itu. Karena tidak mungkin SDM itu akan memberikan yang terbaik karena itu tidak baik. Untuk pertanyaannya apa? Pertanyaannya kepada Uda, bagaimana cara kita mensiasati tukang yang sering banyak kasbonnya? Karena kenapa ya? Kita sebagai owner atau pemilik itu mempunyai keuangan yang terbatas. Bagaimana kita
juga mensiasati juga tadi untuk bisa masalah yang tidak. Terima kasih ya. Oke, terima kasih Pak. Udah ya, dengan dari sekian banyak penjelasan ya. Pertanyaannya simpel, Ustaz ajukan udah ya. Pertanyaannya simpel, bagaimana cara kita menyiasati tunggal yang kasbon? Iya. Nah, boleh silakan dijawab. Oke, terima kasih Bapak. Jadi dengan pemutaran Bapak yang tadi masalah reward semuanya kayaknya kontras dengan pertanyaan Bapak. Jadi dengan reward yang banyak kok kasbon cemas. Nah, jadi gini Pak. Nah, iya Pak. Iya. Maksudnya begini dah. Sistemnya itu bagaimana? Apakah kita itu kasbon itu berdasarkan per project atau per minggu kita itu lakukan? Kalau saya sistemnya tegas-tegas saja Pak. Di luar pekerjaan mereka boleh kasbon, saya batasi. Saya batasi. Siapa owner yang nggak mau ngasih kasbon? Karena mereka sudah memberikan kita pemasukan yang banyak. Dan saya juga memberikan reward. Sebenarnya ini ada nggak saya next ya. Saya nggak mau next karena ini mau Ramadan, Lebaran. Nanti saya utarakan kru saya menonton di YouTube saya. Akan ada pertanyaan ketika saya pulang. Nah, reward datang. Nah, nanti sini takut saya bahas karena saya nanti kata orang mengajar orang boleh, membicarakan reward boleh. Mana rewardnya? Ini ada nextnya tadi nggak sengaja nggak saya lihat karena takut nanti ditagih. Sebenarnya ada bonus yang mau saya bahas. Di sini mungkin juga ada tukang juga, para kru mungkin. Ya, jadi mungkin saya nanti mempengaruhi. Nah, masalah kasbon, saya kalau kasbon saya kasih, tapi ada batasnya. Ya, ketika mereka mengerjakan borongan per meter, ini harus kerjakan dulu. Mau kasbon karena misalnya mereka borongan, kalau saya biasanya 500 sampai 600 per meter upah. Ya, upah. Ranknya ya Pak ya, ranknya. Ya, tergantung 500.000 per 600 di tempat saya. Ya, per meter. Itu biasanya tukang yang handal bisa mengerjakan di 1 meter itu sehari. Kalau mereka mau mungkin dipakai malam sedikit sehari ya. 500.000 sehari itu bisa aja, itu kan udah kaya mereka sebenarnya, udah bisa dikatakan di atas UHR ya, apa namanya, UMR 500.000. Tetapi ada tukang yang habis ngerjain sejam ngopi dulu, kerjain lagi 5 menit HP-nya miring, slot. Nah kan ada yang ngalamin nggak? Iya, saya juga pernah ngalamin. Saya sendiri juga main itu dulu. Nah, itu masalahnya. Jadi boleh kasbon. Makanya ada time schedule tadi. Pekerjaan kita ada time schedule-nya. Sebelum saya memborongkan ini ke dia, bisa nggak selama itu selesainya? Karena saya sudah mengukur kemampuan orangnya. Makanya saya juga mempunyai tukang yang sudah lama Pak. Saya mengukur kemampuan mereka masing-masing. Kamu biasanya mengerjakan ini bisa 1 minggu atau kamu 4 hari. Loh, kenapa ini nggak bisa? Padahal mudah. Ya itu saya lihat alhamdulillah mungkin di workshop sudah ada CCTV ya. Saya memperhatikan dari kantor, loh ternyata itu komunitas HP miring sekarang yang mempengaruhi, HP miring yang mungkin tahu slot. Oke, terima kasih Pak. Kasbon tetap saya kasih Pak, ada batasnya. Dalam dia bekerja, saya kasih batas 1 juta aja sebelum masuk pekerjaan yang lain. Oke, makasih. Baik, terima kasih. Bapak, ini sudah kesimpulan. Oke, ada lagi yang mau bertanya boleh?
Oh iya itu Pak, ini kesilapan Pak, dari tadi nggak dikasih tahu. Silakan Bapak. Oh ini ada. Nah, akan jadi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry, pemain baru di Riau, baru kurang lebih setahun lah. Nah, biasanya jadi bos, sekarang tidak kuat karena pecat. Saya mau bicara ke masalah teknis Pak, boleh Pak? Boleh Pak. Ya. Boleh Pak. Kadang ada kesulitan kita dalam apa namanya suatu proyek yang kita bikin di workshop, bukan di tempat. Kalau di tempat, oke lah kan. Kita bikin di workshop, anggapnya kita bikin ukuran rumah itu harus pas sampai plafon. Ya. Anggaplah tingginya 320 misalnya. Ya. Kemudian lebarnya mungkin 200 Ya. atau 203 lah kan. Kita kan mengukur di tempat kan 2 kali 3 Iya. bawah, atas, tengah, selalu biasa ambil patokan ukuran. Oke, kita bikin di workshop. Actualnya ketika kita install, kita pasang di tempat, kadang kita kan nggak pernah tahu berapa derajat perbedaan dari tembok itu. Ya mahal awal belum ada 10 miliar mungkin mengenai tembok kita ada rapat. Iya, iya. Sejamin itu. Kira-kira saya mau masukkan Netflix atau apapun namanya istilahnya. Bagaimana caranya kita menyiasati barang yang sudah jadi itu harus bisa tampil elok lah di dinding. Kalau misalnya ada sisinya setengah senti, ini satu. Kalau di bawahnya setengah senti dan mesti 2 senti kan kadang kita bingung ya. Oke. Tolong masukkan aja untuk kami. Terima kasih. Terima kasih Pak. Makanya masalah seperti Bapak tadi, kami di Solo biasanya mengutamakan keakuratan dalam mengukur. Mengutamakan keakuratan dalam mengukur terlebih dahulu. Seperti dinding yang miring. Dinding miring ini terbagi ya, vertikal dan horizontal. Ada masalah di vertikal, ada di horizontal. Dan bahkan miring itu tidak hanya 45 derajat. Bahkan ada derajatnya 30, 60. Dan itu kita biasanya memakai di alat pertukangan, tentu saja fokus kita ke 90 siku. Ya kan? Kalau nggak siku berarti pekerjaan kita nggak bagus. Nah, menyiasati untuk yang pertama kali memang betul-betul kita ukur pasti. Kalau tidak susah kita mengukur pasti, saya biasanya membawa kertas, membawa karton, membawa pen dulu untuk mengukur pasti. Kami menghabiskan beberapa karton untuk membuat mal yang sama di sebuah keadaan dinding yang beragam. Bisa jadi kayak bulat-bulat, seperti miring. Itu kalau kita mengatasi dari awal. Dan pertanyaan Bapak kan ketika barangnya sudah ada, cara apa yang harus kita lakukan untuk itu. Dan mungkin beberapa dari Bapak sudah tahu sistem kami, saya memakai sistem rangka. Jadi dengan sistem rangka, saya jarang memakai solid ya. Sistem rangka sering itu kemudahan dari sistem rangka bisa kita mainkan di lokasi. Jadi kita gampang kalau ketika sudut bagian kanan misalnya, karena rangka itu sistemnya lapis, saya tinggal buka bagian lapisan samping, bagian mana yang sekiranya akan kita mau isi lagi, itu gampang kita tambah lagi. Jangan katakan sistem rangka itu lemah, justru kuat. Kenapa pintu dibikin orang sistemnya tidak full, solid? Kenapa pintu-pintu rangka juga? Karena rangka itu saling silang, saling melintang, itu membuat dia kuat. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, situ dulu ya Pak ya. Oke, boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan saya Adi dari Pusat Spek. Iya. Nah,
Tadi saya simak dari relasi itu ada terkait pembahasan mutu ya. Boleh Iya. diganti lagi Kak? Bagian boleh. Nah, Ya terkait mutu udah. Ya. Jadi yang saya tanyakan itu mungkin lebih sharing terkait quality control ya. Dan Iya. dari tahapan awal sampai selanjutnya itu gimana kita memonitor untuk pekerjaan. Iya. Ketika adanya finansialnya. Iya, iya. Di situ ada reduksir atau dari misalkan 90 derajat yang punya tadi. Jadi saya penasaran gimana sudah manage quality control dalam suatu proyek. Pasti ada tahapannya. Oke. Saya rasa itu aja udah. Oke, terima kasih. Quality control, saya biasanya selesai menggambar suatu proyek, misalnya bofet, saya panggil tukang saya. Ini sistem saya ya, mohon maaf, ini sistem saya. Silakan sistem orang berbeda-beda. Saya panggil tukangnya yang mau mengerjakan. Ini pekerjaan ada 4 meter, silakan dibikin ini bofet. Dan bofet ini tingginya sekian, panjangnya sekian, kedalamannya sekian. Dan tentu saja dalam perencanaan kita memikirkan bahan, tentu saja dengan bofet 60 cm ketebalan itu sudah bisa potong triplek 2. Jadi jangan sampai rugi ya. Kalau kita mendesain 65 cm, terbuangnya banyak percuma. Oke. Jadi setelah itu saya mau melihat mutu ya, pengetahuan mutu atau bisa dibilang juga QC bahasa orangnya, quantity supplier atau gimana. Dan kita untuk melihat kualitas dari tukang saya itu, kalau bofet gampang aja. Ketika mereka sudah mendirikan sekat, mendirikan bangunan dari sebuah bofet, saya cukup berdiri di sini aja. Ini contoh bofet. Kita main mata aja ya. Ini cukup lurus. Itu pertama ya. Dan kedua, sistem sentuh. Nih, apalagi setelah APL melekat. Kita gini aja. Jadi setiap 70% atau 80% pekerjaan dari tukang saya sudah selesai. Saya nyender bicara mereka ini kayak gini aja tangan. Pertama kali mata. Mata ini nggak bisa dibohongi. Jangan bawa siku. Kalau mata sudah nggak bisa dibohongi, nggak usah siku lagi. Karena kalau mereka protes, baru bawalah siku. Karena saya mengontrol mutu dari situ. Dan ketika saya harus suruh ulang. Karena saya mengutamakan mutu. Oke, terima kasih. Baik, sudah cukup Kak Adi? Oke, boleh lanjut Bapak? Ini yang Selamat datang. Iya. Saya Pak dari kantor interior. Ini saya tanya ini tentang SDM. Ya. Sudah kami sebagai usaha ini sebagai punya workshop. SDM itu sulit sekali terima SDM yang punya SDM yang mumpuni. Kadang-kadang kita punya proyek, terus kita cari SDM. Kalau bekerja kakinya bukan semua, saya buka, pas kita proyek gagal semua. Nah, triknya gimana sih kita menerima tukang, tapi dengan mumpuni. Ada trik awalnya bagaimana? Itu aja, terima kasih. Terima kasih ya. Jadi pertama, saya ada tukang yang baru seperti yang abang bilang tadi, tukang yang mau kalau kita menentukan SDM-nya seperti apa. Tukang yang baru mau masuk ke tempat saya tes dengan membaca gambar dulu. Kalau mereka nggak tahu saja yang saya tunjuk, ini ukurannya segini, ini sekatnya situ, satu aja bagian yang dia nggak tahu, berarti nilainya udah kurang 10% bagi saya. Dan tukang yang mumpuni itu biasanya tahu dengan gambar, dan bahkan dia bisa men-sketch sesuatu. Itu yang mumpuni, yang pertama. Yang kedua, mereka bisa saja nggak bisa gambar, bisa saja nggak tahu oh ini bacaannya apa, tetapi mereka tahu pembagian-pembagian dari konstruksi.
itu bisa saja. Itu saja, itu awalan saja, dan setelahnya mungkin saling berangkai. Itu aja. Baik, sudah cukup Bapak? Boleh. Satu lagi ya, boleh mau bertanya silakan. Satu lagi. Oke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Mukhtar Koridor. Yang saya ingin pertanyakan itu menyikapi persaingan kita tentang harga. Harga ini termasuk mengacungi turun sudah terlalu jauh kalau menurut saya. Saya kurang lebih sudah hampir 20 tahun ini. Dari pertama sampai sekarang itu penurunan jauh. Karena saya nilai semua kita ingin dapat proyek. Jadi saya lihat bukan mutu yang diadakan. Jadi saling bantu harga. Jadi untuk mengatasi masalah ini apa yang mesti kita lakukan? Sekian, terima kasih. Oke Pak, ini mungkin hanya sekedar menyiasati ya Pak ya. Karena justru di tempat kami juga itu masalahnya Pak. Karena kita nggak bisa ngatur harga orang, nggak bisa, kita nggak bisa. Karena mereka bisa aja menghitungnya sekian dan mereka akan bisa melakukan itu dengan harga dia. Jadi itu mungkin kita titiknya itu intinya nggak bisa ngatur harga orang. Cuman untuk menyiasati saya sendiri, saya tetap bertahan di rank, bukan di harga tertentu ya, di rank. Saya di sana di 2 sampai 2,5. Saya hanya dengan pendekatan dengan konsumen. Kalau ibu maunya ini barangnya. Kalau ibu maunya ini barangnya. Yang mau pecah 2 juta ada. Kita bisa perlihatkan kapan perlu kita kasih contoh yang harga 1,5, ini harga 1,3, ini harga segitu, gitu. Cuman untuk mengarahkan orang dengan harga yang sama dengan kita itu sangat susah. Itu juga masalah kami juga. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak. Iya, boleh kakak ini. Satu lagi ini terakhir ya. Setelah itu kita akan melakukan sesi jawab press. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya ini dari Barat Ketahuan PNK. Saya termasuk baru di sini karena sebelumnya saya dari Jakarta Baru, nama Kopi Hayu. Dan ketika saya datang bulan yang lalu di Palembang ini, saya tertarik untuk mulai ikut di bidang interior. Nah, yang mau saya tanyakan bagaimana trik dan saran untuk membangun personal branding kita di tempat kita yang baru. Saya terima kasih. Jadi personal branding itu kan terkait kita dengan konsumen. Jadi cari konsumen dulu. Beri branding terhadap diri kita. Bagaimana perspektif mereka terhadap kita? Tentu saja kita harus mencapai kepercayaan mereka dengan menyajikan yang mereka mau dan mereka suka. Jadi sajikan yang mereka mau, yang mereka suka, dan tentu saja dengan harga yang sepakat. Jadi itu bangun dulu, dan jangan lupa selalu berpromosi di media sosial. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Luar biasa sekali. Terima kasih juga Bapak Anda sudah bertanya. Dan semoga ilmu yang sudah diberikan oleh Bapak dan Bapak. Bukan boleh untuk Bapak Joni. Luar biasa. Dan nantinya kita acara kali ini tuh berlangsung lebih cepat ya dibanding biasanya. Kita boleh di-scan dulu Bapak dan Ibu di scan